Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan taufiknya di kesempatan malam ini. Dengan taufik dari Allah, kita bisa lanjutkan kajian kitab Taisir Al-Karimir Rahman bi Tafsiri Kalamil Mannan, dan kita sedang bahas surat Ad-Duha. Pada pertemuan lalu kita bahas tafsirnya sampai ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu, juga tidak membencimu. Yang pada pertemuan lalu dijelaskan sebab turunnya ayat ini. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sakit sehingga beliau tidak bisa sholat malam 1 atau 2 malam, sehingga ada sebagian dari orang musyrik yang mengatakan bahwa syaitan yang biasa mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam selama 1 atau 2 malam sudah tidak datang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Juga riwayat yang kedua menyebutkan ini turun karena fatrah. Fatrah itu terjedanya wahyu dalam waktu yang cukup lama, sehingga muncul prasangka atau orang-orang musyrik gitu ya, menyangka bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sudah ditinggalkan. Maka Allah pun turunkan ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Allah tidak meninggalkan Nabi dan juga tidak membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sudah dijabarkan juga kemarin perincian masalah waktu duha ya, mulainya kapan, berakhirnya kapan. Nah, kemarin di ayat yang ketiga tafsirnya belum disempurnakan atau belum dibahas selesai karena ada sisi yang perlu dijabarkan lebih panjang. Kata Allah, waktunya tidak mencukupi. Yaitu setelah disebutkan tafsir firman Allah Azza wa Jalla, wa ma qala. Di sini As-Sa'di mengatakan wa ma qala qallahu ay ma abghadaka mundu ahabbaka. Allah tidak membencimu wahai Muhammad semenjak Allah itu mencintaimu. Nah, di sini kemudian Syekh As-Sa'di itu menyebutkan kaidah. Nah, kaidah ini yang kemarin tidak memungkinkan untuk dibahas ringkas ya. Ini sebenarnya kaidah tentang bagaimana kita itu memahami sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Karena di dalam ayat ini ketika Allah berfirman ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ada dua penafian, istilahnya begitu. Penafian itu ada dua sifat
yang ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla. Sifat pertama yang disebutkan mawadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu. Ini mengabarkan Allah tidak meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada sifat penafian yang kedua, itu wama qala, dan Allah tidak membencimu, ya. Tidak meninggalkan, tidak membenci. Ini mungkin ya bisa dibilang ada sisi tadaburnya, ya. Juga ada sisi pemahaman akidahnya. Ketika kita mendapati sifat Allah itu disebutkan dengan kata tidak, ya. Ini tidak meninggalkan, tidak membenci, tidak zalim, ya. Itu istilahnya dalam ilmu akidah itu disebut dengan nama sifat nafi atau penafian, ya, peniadaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah enggak zalim. Allah tidak meninggalkan hamba yang beriman. Allah tidak membenci. Di sini Allah tidak meninggalkan Nabi dan Allah tidak membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau ada sifat Allah yang dikatakan tidak, ya, termasuk Allah tidak zalim gitu. Di sini ada kaidah yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan fa inna nafyad diddi dalilun ala thubuti diddihi wa nafyul mahdu la yakunu madhan illa idza tadammana thubuta kamalin. Nah, jadi kata beliau, kalau Allah menafikan sebuah sifat yang punya lawan, ya, berarti hal itu menunjukkan ada sifat lain yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kayak contoh di sini maksudnya gimana? Allah tidak membenci, contohnya gitu ya. Allah tidak membenci. Berarti sifat yang ditiadakan dari Allah adalah sifat benci. Benci terhadap siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sifat benci terhadap Nabi alaihi salatu wassalam itu sifat yang ditiadakan dari Allah. Enggak mungkin Allah membenci Nabi. Tidak mungkin. Ya. Tapi sekedar kita mengatakan Allah tidak benci Nabi, itu dari sisi adab kita kepada Allah itu belum cukup. Ya. Kita harus menetapkan sifat yang berkebalikan dengan benci. Apa itu? Cinta. Berarti kita katakan Allah cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Itu adab kita kepada Allah. Sama misalkan kalau sebutlah di ayat yang lain Allah menyebutkan wala yadhlimu rabbuka ahada. Misalkan Allah atau Rabbmu, Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Ya. Allah tidak menzalimi seorang pun. Berarti sifat zalim itu dinafikan atau ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita sekedar mengatakan Allah tidak zalim, itu belum sempurna. Adab kita kepada Allah belum sempurna. Kita menyempurnakan dengan menetapkan kebalikannya zalim. Apa kebalikannya zalim? Adil. Berarti Allah Maha Adil, seperti itu. Ya. Di sini seperti penjelasan As-Sa'di, ya, fa inna nafyad diddi dalilun ala thubuti diddihi. Menafikan sebuah sifat yang punya lawan, ya, itu menunjukkan kepada penetapan lawannya. Ya. Allah tidak membenci berarti Allah cinta.
Allah tidak zalim berarti Allah adil. Kita tetapkan sifat cinta Nabi dari Allah Subhanahu wa taala juga sifat adil bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Wan nafyul mahdu la yakunu madhan. Karena cuma sekedar meniadakan saja, meniadakan sifat negatif dari Allah Azza wa Jalla, itu belum disebut sebagai pujian. Kita kan kalau zikir menyebut Allah itu kan memuji. Ya. Allah berhak untuk dipuji, bukan sekedar ditiadakan sifat negatifnya. Kalau kita meniadakan sifat negatif bagi Allah, harus menetapkan positifnya apa? Ya, tanpa menetapkan sifat positif itu belum jadi pujian. Illa idza tadammana thubuta kamal. Jadi tadi meniadakan sifat negatif itu belum jadi pujian kecuali kalau disertai, kalau terkandung di dalamnya adanya sifat kesempurnaan. Ya, penetapan sifat kesempurnaan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia kan tidak. Ya. Contoh bedanya Allah sama manusia ya. Manusia kan sifatnya jelas nggak sempurna. Ketika ada orang misalkan ditanya, saya kadang kalau ditanya begini bingung, suka makan jengkol apa enggak? Misalnya, atau suka makan petai apa enggak? Saya petai itu favorit enggak, benci juga enggak. Disuguhin petai saya makan, tapi enggak maniak petai juga gitu. Kan kita jawabnya bingung ya. Jenengan suka petai apa enggak? Saya jawab suka, seolah-olah saya maniak petai, gandum dengan petai gitu ya. Saya jawab enggak suka, seolah-olah saya benci petai gitu. Saya kan katakan, ya senang banget enggak, tapi benci juga enggak. Manusia itu kadang ada sifat yang di tengah-tengah gitu. Ya, suka enggak, benci enggak, ya biasa-biasa aja lah. Gitu kan? Nah, sifat yang biasa-biasa aja itu enggak ada bagi Allah Azza wa Jalla. Enggak ada sifat biasa-biasa aja itu enggak ada. Ya. Kayak cinta benci, kalau enggak cinta ya benci. Ya. Allah benci dengan kemaksiatan, ya berarti Allah cinta dengan ketaatan. Enggak ada sifat yang tengah-tengah antara-antara itu enggak ada. Ya, semua sifat Allah itu sempurna, tidak ada yang setengah-setengah. Ya, tidak ada yang setengah-setengah. Tuh. Ada orang tadi ya, sebutlah ada sifat adil, ada sifat zalim. Ya. Ada orang enggak zalim, tapi enggak adil juga. Ya. Dia enggak zalim ya, cuma enggak adil juga. Ya. Enggak setiap orang yang setiap orang yang tidak zalim bukan berarti dia pasti adil kan? Manusia loh. Ya. Manusia seperti itu. Ada yang enggak jahat. Ya. Ada yang tidak zalim, tapi belum tentu juga dia bisa adil. Ya, apalagi manusia tidak mungkin bisa adil. Seadilnya Allah tidak mungkin. Ya, sangat tidak mungkin itu. Ya. Ya, makanya adil secara batin itu nyaris, bahkan bukan nyaris ya, memang mustahil bagi manusia. Ya. Adil secara batin itu mustahil. Ya. Hanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'addud ya, poligami ya, Allah pun menyebutkan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak mungkin adil. Walan tastati'u, kalian tidak mampu buat adil. Tidak akan mampu an ta'dilu, untuk adil bainan nisa, antara istri-istri kalian. Walau harastum, sesemangat apapun kalian tidak mungkin bisa adil. Berarti nggak boleh poligami.
Secara syar'i boleh. Tapi kan untuk poligami syaratnya harus adil. Ya. Kalau bisa adil silahkan nikah lagi. Nggak bisa adil maka jangan nikah lagi. Ternyata di ayatnya manusia nggak mungkin adil. Terus ngambil logikanya berarti nggak boleh poligami gitu. Nggak. Nah, manusia itu yang dinafikan oleh Allah tidak mungkin adil adalah adil batin. Nggak mungkin. Tidak mungkin adil secara batin, tidak mungkin. Tapi secara lahir mungkin. Ya, secara lahir masih mungkin. Tapi batin sulit. Ya, makanya kalau cuma sekedar beliin, istri pertama beliin baju, istri kedua beliin baju, mungkin nggak? Mungkin. Kalau mampu, istri pertama beliin rumah, istri kedua beliin rumah, mungkin. Kalau mampu, mungkin aja. Ya. Tapi batin tidak bisa. Pasti ada kecondongan kepada salah satu. Ya. Itulah manusia, nggak mungkin makanya sesempurna sifatnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita mendapati ada sifat negatif yang ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla, kita harus menetapkan sifat kebalikan negatif itu positifnya apa. Itu baru menetapkan kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini kaidah dalam menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan begini, memang ya kita sih alhamdulillah ada ya kajian untuk memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebetulnya di antara PR pekerjaan rumah seorang mukmin yang banyak ditinggalkan itu adalah berusaha mendalami pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita ya, kalau belajar ya saya juga mendapati seperti ini juga fenomenanya gitu. Ya, kita kalau belajar amaliyah gitu ya, fikih amaliyah ibadah kita gitu, itu terasa antusiasmenya lebih tinggi daripada seseorang bahas tentang Allah, rukun iman gitu, tentang masalah tauhid. Dan ini beberapa kali saya sebutkan dan saya singgung juga. Hanya ketika suruh ngisi pengajian misalkan di sebuah tempat yang baru gitu. Memang kita kalau mau mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ajarkan pertama kali kepada para sahabat atau kepada orang-orang saat itu adalah tauhid. Yang diajarkan pertama masalah tauhid, dan tauhid yang diajarkan itu tauhid uluhiyah, tentang beribadah kepada Allah. Dan untuk menambah rasa penghambaan kepada Allah, maka didalami dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semakin meningkatkan rasa penghambaan kita kepada Allah. Tapi pembahasan seperti itu terkadang memang butuh kehadiran hati. Kenapa? Karena kajian tentang akidah, khususnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan kajian yang bisa tervisualisasi. Kita kan nggak bisa menggambarkan Allah seperti apa. Ya. Tapi kita hanya bisa menggambarkan bagaimana wujud sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana rahmat Allah dalam keseharian kita gitu. Ya. Bagaimana Allah maha bagi rizki, bagaimana tentang rizki dalam kehidupan kita. Itu sisi yang akan dibahas tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi butuh kehadiran hati daripada cuma sekedar bayangan di mata. Kalau pengajian masalah ibadah itu kan tergambar, ya. Masalah wudhu tergambar, wudhu kita kayak apa gitu, bisa dicontohkan. Kita pun wudhu setiap hari,
kasusnya kita hadapi juga, problematika kontemporer, masalah wudhu ada, tayamum, masalah mandi, sholat, problem kontemporer juga banyak gitu. Jadi ketika bahas begitu, antusiasmenya rata-rata lebih tinggi. Rata-rata lebih tinggi di mana-mana. Ya, di mana-mana seperti itu. Kayak suatu ketika tadi saya ngisi kajian di sebuah masjid, mau ngawali pakai kajian tauhid. Kalau sudah kajian tauhid dibuka sesi tanya jawab, sepi, tidak ada yang nanya. Saya bilang sama takmir, ya Mas, coba ya pekan depan saya ganti pengajiannya fikih ibadah. Ya, sampai waktunya habis, pertanyaan masih pada ngancung. Ya, nggak terjawab semuanya. Ya. Kalau pengajian tauhid, akidah, sisa 15 menit silahkan siapa yang mau bertanya, sepi, bubar kasih, alhamdulillah. Ya. Kalau fikih, ya, tak sisakan 20 menit saja, itu buat saya tanya jawab nggak cukup. Ya. Ini makanya saya katakan tadi, kadang ini menjadi PR. Karena sebetulnya ya untuk amalan ibadah badan kita itu butuh kehadiran hati, ya. Dan itu sumber kehadiran hatinya ketika kita belajar akidah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu memang penting untuk satu persatu dipahami, direnungi, ya. Kemudian nanti betul-betul diresapi untuk menjadi tambahan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Itu menyinggung tadi karena disebutkan kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian As-Sa'di mengatakan fahadihi halu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam al-madiyatu wal hadiratu akmalu halin wa atamuha mahabbatullahi lahu wastimraruha wa tarqiyatuhu fi darajil kamali wa dawami'tina illahi bihi. Maka beliau sampaikan, inilah kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam al-madiyah wal hadirah, baik yang dulu ya maupun yang saat ini. Maksudnya saat Rasul hidup, ya. Akmalu halin wa atamuha. Ya. Kondisi yang paling sempurna, akmal. Akmal dan atam ya intinya sama, ini kondisi yang paling sempurna. Mahabbatullahi lahu wastimraruha. Cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus-menerus. Selalu ada, nggak pernah ada momen sekecil apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala benci kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan ketika Allah menegur Nabi alaihi salatu wasallam, itu bukan karena Allah benci tentunya, ya. Kan pernah Nabi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, di Quran aja ada contohnya, ya. Contoh surat Abasa itu kan teguran Allah kepada Nabi. Ya. Teguran Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Nabi mukanya berubah cemberut. Ya. Wa tawalla, kemudian berpaling. Kenapa? An ja'ahul a'ma. Ketika datang kepadanya seorang yang buta, Abdullah ibnu Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Barangkali ya dia orang yang memang ingin mensucikan diri. Wa ma 'alaika alla yazakka. Dan kalau seandainya orang yang sedang kau dakwahi tidak mensucikan diri, engkau enggak dosa. Itu kan kondisinya begini karena Nabi SAW sedang berusaha mendakwahi pembesar-pembesarnya orang-orang Quraisy. Musyrikin Quraisy didakwahi oleh Nabi SAW. Harapannya kalau para petingginya ini menerima Islam, maka yang di bawah akan mudah untuk menerima Islam.
maka semangat untuk mendakwahi para petingginya orang-orang musyrik Quraisy. Lah datang satu Abdullah ibn Maktum minta juga diajari oleh Nabi SAW. Nabi terlalu fokus dengan orang-orang kaya ini gitu. Ya, fokus dengan orang kaya ini, ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah sebutkan, wa ma 'alaika alla yazakka. Kalau orang-orang yang kaya ini mereka enggak mau mensucikan diri, enggak apa-apa, udah biarin aja. Yang satu ini yang semangat belajar, ini loh yang diopeni gitu, kalau bahasa saya gitu ya, saya ungkapkan begitu. Yang satu datang semangat, ini diopeni daripada yang banyak enggak semangat. Ya. Itulah kemudian As-Sa'di pun nanti ya, suatu saat kalau sampai di surat Abasa, beliau mengambil faedah dari situ bahwa perhatian kepada orang yang sedikit tapi semangat itu lebih diutamakan daripada kita memikirkan orang yang banyak tapi tidak ada semangat untuk cari ilmu. Ya. Banyak nggak semangat cari ilmu, mending yang sedikit semangat cari ilmu. Ya. Itu adab yang diajarkan dari surat Abasa ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, itu pun tegurannya tentu karena cintanya Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bukan karena Allah benci. Karena perhatian Allah, cintanya itu terus-menerus, enggak pernah ada momen Allah benci kepada Nabi. Wa tarqiyatuhu fi darajatil kamal. Dan selalu ditinggikan ya. Tarqiyah itu selalu dinaikkan gitu. Derajatnya fi darajatil kamal sampai kepada derajat kesempurnaan. Terus akan seperti itu, wa dawamu i'tina illahi bihi ya. Dan dawam, jadi selalu adanya perhatian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di ayat yang keempat Allah berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu minal ula. Ula di sini maksudnya kehidupan dunia. Atau ada beberapa penafsiran sebetulnya. Kalau terjemah secara harfiah ya, terlalu letterleknya gitu ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir lebih baik daripada permulaannya. Memang ini menimbulkan banyak penafsiran. Apa artinya yang akhir itu lebih baik daripada permulaannya? Di sini As-Sa'di dijelaskan di tafsir ayat yang keempat, wa amma haluhul mustaqbalah faqala walal akhiratu khairun laka minal ula. Ai kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna laha al-fadla 'ala al-halati sabiqah. Beliau katakan adapun kondisi di masa depannya, jadi kondisi masa depan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah sebutkan yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Ya. Kata beliau, ai kullu halatin mutaakhirah. Setiap kondisi yang datang belakangan min ahwalika, dari kondisi-kondisimu, fa inna lahal fadla, maka itu lebih punya keutamaan. Ya. Memiliki keutamaan yang lebih alal halati sabiqah, daripada kondisi yang sebelumnya. Itu kondisinya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pernah mengalami penurunan dalam hidup, tidak pernah mengalami penurunan derajat dalam hidupnya, selalu naik. Meskipun naiknya derajat itu juga sebabnya kadang sebab yang berat ya, meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Thalib, kan berat ya. Tapi ya dengan itulah Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat Nabi alaihi salatu wasallam. Semakin hari derajat Nabi alaihi salatu wasallam semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'udu fi darajil ma'ali wa yumakkinu lahu Allahu dinahu wa yansuruhu ala a'daihi
wa yusaddidu lahu ahwalahu hatta mata. Wa qad wasala ila halin la yasilu ilaiha al-awwaluna wal akhirun min al-fadha'ili wan ni'ami wa qurratil aini wa sururi al-qalbi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam selalu naik fi darajil ma'ali, naik kepada derajat-derajat yang tinggi. Wa yumakkinu lahullahu dinahu, dan Allah Subhanahu wa taala semakin meneguhkan agamanya. Wa yansuruhu ala a'daihi, dan Allah menolongnya atas musuh-musuhnya. Ya, meskipun ada kalanya juga kondisi peperangan yang kaum muslimin bukan kalah ya. Makanya sebagian ulama itu mengkritisi kalau ada yang menyebut kaum muslimin kalah di perang Uhud gitu. Ya, itu redaksi yang tidak tepat, karena kaum muslimin tidak kalah. Ya, tidak kalah. Kan sering disebutkan seperti itu ya, perang Badar menang, perang Uhud kalah gitu. Enggak, perang Uhud kaum muslimin tidak kalah. Ya. Kalaulah mau diistilahkan oleh istilah kita yang kontemporer, itu seri. Enggak kalah, enggak menang. Ya. Kenapa? Karena gini, istilah kalah ya, dikatakan kalah itu kalau tujuan musuh tercapai, baru kita dikatakan kalah. Kalau tujuan musuh tercapai, kita kalah. Di perang Uhud, tujuan musuh pun tidak tercapai. Apa sih tujuan mereka itu? Membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan kalau bisa menghabisi para sahabat. Enggak kan? Itu enggak terjadi kan? Nabi tidak meninggal juga. Ya kan? Para sahabat memang banyak yang gugur, tapi kan enggak semuanya. Ya, tidak semuanya. Dan toh pada akhirnya orang-orang musyrik juga tidak berhasil menghentikan dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dan itu pun akhirnya kerugian yang dialami oleh orang-orang musyrik juga nggak sedikit, banyak. Ya. Makanya ulama mengatakan perang Uhud itu kaum muslimin nggak kalah. Hanya itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang berat gitu ya, kematian banyak sahabat ya, untuk menunjukkan bahwa dalam kondisi perang jangan sampai tidak taat kepada pemimpinnya. Ya. Kalau sedikit saja tidak taat ya fatal akibatnya. Ya. Hanya penggambaran akibat yang fatal, bukan masalah kalahnya kaum muslimin, tapi ada akibat yang fatal di situ memang. Ya. Seperti itu. Ya, jadi Allah selalu tolong Nabi alaihi salatu wasallam ketika berhadapan dengan musuhnya. Makanya sebetulnya tidak pernah kalah aslinya. Ya, tidak pernah kalah. Wa yusaddidu ahwalahu hatta mata. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki, meluruskan kondisi Nabi alaihi salatu wasallam sampai beliau wafat. Ya, sampai beliau wafat. Waqad wasala ila halin la yasilu ilaiha al-awwalun wal akhirun. Dan Nabi itu alaihi salatu wasallam sudah sampai kepada sebuah kondisi yang tidak pernah digapai oleh orang-orang yang terdahulu maupun oleh orang-orang yang kemudian. Jadi manusia yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yasilu ilaiha al-awwalun wal akhirun min al-fadha'il wan ni'am. Dari keutamaan, kenikmatan, wa qurratul ain was sururil qalbi. Dan juga kebahagiaan hati, ya, qurratul ain. Kebahagiaan hati juga kebahagiaan mata ya. Kalau qurratul ain itu biasanya kebahagiaan mata, dan sururul qalbi, kebahagiaan hati. Jadi ibaratnya Nabi yang merasa paling bahagia ya Rasul alaihi salatu wassalam.
nabi yang keutamaannya paling tinggi ya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa faedahnya kita tahu seperti itu? Ya. Kalau Allah menyebutkan dalam banyak ayat fadilah-fadilah Nabi di atas para Nabi dan Rasul, ya, kabar kepada kita semuanya, ya. Terus apa gitu faedahnya buat kita? Ya. Faedahnya itu supaya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak bersyukur yang kita tidak pernah minta untuk dilahirkan sebagai umat yang terakhir. Kita nggak pernah minta dilahirkan jadi umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Dan istimewanya seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam, antumul akhirunal awwalun. Kalian itu umat terakhir, ya. Tapi senangnya kalian jadi orang-orang yang pertama. Hisabnya pertama sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita orang terakhir ya, dunia ini kan umurnya sudah entah berapa tahun, ya. Terserah orang akan mengatakan, para ilmuwan mengatakan sekian juta tahun itu bukan sesuatu yang terlalu penting buat kita. Beneran jutaan tahun apa enggak beneran ya, yang penting sudah sangat lama sekali, ya. Dan yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau menyebutkan bu'ithu ana wasa'ah kahatain, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara aku dan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Maknanya apa? Ulama nggak sedang membicarakan kedekatan dua jari ini, ya, bukan bahas kedekatannya ini, jarak ini bukan. Tapi yang dibahas adalah selisihnya, selisih panjang antara dua jari ini. Ya. Kalau jari kita normal kan antara jari tengah sama telunjuk lebih panjang yang mana? Yang tengah. Yang tengah kan. Tapi selisihnya kan nggak ada 1 senti kan. Paling ketemu berapa ini? Setengah sentian lah. Selisih panjangnya cuma setengah senti. Maknanya apa selisih setengah senti ini antara jari tengah dengan jari telunjuk? Yang digambar oleh Nabi tadi, aku diutus dan antara aku dengan hari kiamat antara dua jari ini. Ya. Kahatain, seperti dua jari ini. Gini, ini membicarakan umur dunia. Andai kata umur dunia itu adalah jari tengah, umur dunia sampai kiamat, ya, jari tengah. Maka Nabi SAW itu diutus di penghujungnya, cuma tinggal dikit lagi nih. Ya. Umur dunia sepanjang ini jari tengah, ya. Nah, Nabi diutus ini sudah di penghujungnya, tinggal dikit lagi kiamat gitu. Nah, makanya betul-betul umat terakhir gitu, umat di penghujung dunia ini. Ya meskipun kapannya saya nggak tahu. Ya, mau pakai ilmu cocok logi kayak apa juga kita nggak akan ketemu kiamatnya kapan ya. Tapi meskipun kita umat yang terakhir dan paling akhir, kata Nabi, al-awwalun, tetap nanti hisabnya pertama. Kalaupun masuk surganya pertama. Ya. Itu ya, supaya kita itu lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilahirkan itu di zaman-zaman akhir. Ya. Jadi kita kebagian Nabi yang paling afdol. Ya. Nabi yang paling afdol. Ya, makanya Nabi Musa saja kan ketika Nabi Muhammad alaihissalam itu Isra atau Mi'raj ya, ketika Mi'raj, Nabi Musa kan menangis. Ya. Nabi Musa menangis melihat Nabi alaihissalam. Ya. Kenapa sebab menangisnya? Bukan iri ya, bukan iri. Tapi seperti apa ya? Kehilangan, bukan kehilangan, tapi ada rasa kurang fadilah gitu di hadapan Nabi alaihissalam. Karena beliau umat terakhir, Nabi terakhir, tapi umatnya nanti pertama dan banyak yang masuk surga. Ya, seperti itu. Bukan karena kecewa ya, kecewa dengan takdir, tidak tentunya. Ya, itulah rasa syukur yang kita
jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian dulu sampai tafsir ayat yang keempat di kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.